Oke, kita seperti biasa ya, mulai dari nomor satu. Satu yang bagian A dulu. Oke, jadi di soalnya di sini sudah diberikan daerah ya, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan X sama dengan A, dan X sama dengan B gitu ya. Ini Fx sama Gx-nya kita nggak dikasih gitu. Jadi benar-benar kita cuma dikasih gambarnya aja. Nah, yang ditanya luas satu potongan ya di sini daerah yang terbentuk adalah daerah yang ini ya sudah diiris secara vertikal, oke. Nah jadi di sini karena ada potongan-potongannya kita jadi bisa menaksir luas satu potongannya berapa. Luas satu potongannya adalah delta A, oke. Nah di sini ada perbedaan notasi yang di buku Purcell. Jadi kalau kalian baca di buku sama yang dari Diktat Powersoma di situ ada perbedaan notasi. Nah kalau yang di Purcell sebentar. Notasinya itu dibuat sederhana gitu ya. Jadi kalau delta A ditulisnya jadi F X delta X gitu ya. Kayak gini aja. Oke, ini yang di Purcell. Kemudian kalau yang di Diktat Powersoma, eh, diktatnya Bapak ya, Diktat Powersoma. Itu penulisannya mungkin kalau Powersoma pakai istilahnya luas ya L ya. Tapi nggak apa-apa, ini supaya masih konteksnya sama gitu ya. Pakai huruf dan variabelnya juga saya samain. Pakainya yang A. Nah, di sini kalau sama Powersoma lebih umum jadinya ya. Jadi di sini potongannya potongan dari satu potongan, yaitu potongan ke I gitu ya. Delta AI. Di sini jadi F XI. Nah, XI-nya juga pakai bar gitu ya. Dan delta XI. Nah, yang Powersoma ajarin ke kalian itu bentuk yang lebih umumnya. Jadi kalau yang versi yang di Purcell itu bentuk yang sederhana gitu. Jadi dianggapnya di sini si delta X ya panjang lebar ya, lebar selangnya, lebar partisinya itu. Ya, ini ya delta X-nya itu ya. Nah, ini delta X. Nah, delta X-nya itu dianggap seragam gitu sama semua. Tapi sebenarnya itu boleh beda-beda gitu. Jadi makanya ini lebih umum ya kalau bentuk rumus yang dari Powersoma gitu. Bentuk taksirannya. Oke, kemudian nanti untuk XI bar-nya sendiri, XI bar itu sama ya, masih sama seperti minggu lalu. Jadi XI bar itu adalah suatu titik di antara selang XI-1 sampai XI gitu. Jadi kalau misalnya saya di sini ya ada titik yang paling ujung itu adalah si X0. Kemudian di partisi yang pertama, berarti saya ngelihat nih garis yang ini ya. Garis yang ini itu ada di X1 gitu. X1. Nah, X-nya itu X1 bar jadinya ya. Kalau X1 bar itu ada di antara X0 sampai X1 gitu. Ya, ya boleh di ujung kanannya boleh dia jadi X1 bar itu sama dengan X1 boleh. Itu berarti nanti jadi mengikuti riman kanan gitu ya kalau konteksnya menghitung luas. Kalau misalnya ngikut yang kiri gitu jadi XI barnya itu sama dengan X0 berarti itu sama dengan riman kiri gitu ya. Ada juga yang riman tengah berarti ambil nilai tengah dari di antara X0 dan XI gitu. Ya, jadi ini bentuk yang lebih umum. Nanti buat hari ini, tutor hari ini kita menggunakan notasi yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Pak Warsoma ya. Jadi kita nggak pakai yang notasi yang dari Purcell. Oke, nah di sini ya luas satu potongannya delta A, delta AI gitu ya jadinya. Ini gimana kalau luas? Ini saya ganti dulu ya pakai hampiran karena ini menaksir ya. Nah kita lihat di sini kurva yang di atas itu adalah Fx ya, yang di bawah adalah yang Gx. Artinya kalau kita menghitung luas, kita anggaplah gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat ini bentuknya nggak persegi panjang. Nah kalau yang ini kan ada miring-miring kayak gini nih gimana? Nah kita asumsikan aja gitu ya, asumsikan aja potongannya itu berbentuk persegi panjang untuk memudahkan kita memberikan rumus taksirannya, taksiran untuk luasnya gitu ya. Berarti di sini
tingginya ya, tinggi dari si kurvanya ini berarti adalah selisih dari kedua kurvanya. Jadi di sini kita peroleh fx dikurang gx gitu. Oke, itu tingginya. Sedangkan di sini untuk lebarnya apa? Lebarnya itu adalah delta xi gitu. Oke, jadi ini adalah luas satu potongan. Ya, luas satu potongannya delta AI adalah ini. Nah, terus kalau ditanya total luas daerah berarti A. Nah, A ini kalau kita hubungkan dengan taksiran potongannya, itu adalah jumlah dari potongan-potongannya. Atau bisa kita tulis jadi, sebentar. Oke, untuk A-nya berarti kita di sini langsung tulis aja. Jadi limit, ya, jadi jumlah jumlah dari potongan-potongannya gitu ya. Tapi kita bikin si potongannya itu sekecil mungkin. Artinya banyak potongannya itu menuju tak hingga, ya, tak hingga banyaknya. Berarti di sini kalau kita jumlah, karena kita menyangkut di sini sama variabel atau komponen tak hingga gitu ya, berarti di sini kita pakai limit n menuju tak hingga gitu ya. Berarti di sini sigmanya dari i sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Kemudian di sini kita pakai si potongannya, potongan dari luasnya gitu ya. Jadi dari masing-masing potongannya, ya, itu satu potongan itu delta AI. Kalau kita mau menghitung semua luasnya berarti kita pakai ini. Limit n menuju tak hingga, ya, tak hingganya ini ada dari si sigmanya. Ya, penjumlahan sigma dari i sama dengan 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Oke, nah dari sini kita tulis ke dalam bentuk integralnya. Dalam bentuk integralnya adalah ini ya. Jadi batasnya itu x-nya dari A sampai B. Artinya di sini batas bawah untuk integralnya adalah A, batas atasnya adalah B. Ya. Kemudian untuk delta AI-nya kita buka ya sesuai dengan potongan yang tadi kita udah rumuskan taksirannya ya, yaitu fx dikurang gx dikali dx jadinya ya. Oke, ini buat yang nomor 1A. Ada pertanyaan dulu terkait notasi. Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke nomor yang bagian C ya. Oke, tadi yang 1A kita ngomonginnya luas. Nah, kalau yang di 1C ini udah masuk ke volume ya. Tinjau benda pejal yang dihasilkan jika koordinat di daerah di soal A ini ya diputar terhadap sumbu koordinat. Oke, koordinat di sini ada koordinat X ya, koordinat sumbu X sama sumbu Y. Jadi ada dua ya. Untuk yang bagian pertama, di sini kita buat yang bagian pertama dulu. Diputarnya terhadap sumbu X. Oke. Sebentar, saya sempat gambar tahun lalu. Saya pakai gambar tahun lalu aja ya. Nah, ini gambarnya. Kalau nanti kalian di kuis atau ujian, nggak perlu lah, nggak perlu gambar terlalu detail. Ini supaya ada gambaran aja gitu jadinya ya. Jadi dari daerah yang tadi di bagian A itu mau diputar terhadap sumbu X ya. Untuk yang di bagian C itu pertanyaannya. Jika diputar terhadap sumbu X, kita tentukan gitu ya. Satu potongan volumenya, satu potongan volume atau delta V-nya. Kemudian kita hitung V-nya itu berapa total volumenya gitu. Kalau kayak gini gimana? Kalau kita lihat setelah diputar seperti ini, kita ngebentuk jadi ada suatu cincin gitu kan ya. Di sini ada lingkaran ya, lingkaran yang besar, kemudian di tengahnya ini ada bolongnya gitu kan ya. Kemudian di sini ada ketebalannya ya. Ini yang saya gambar itu yang bagian yang berwarna abu-abu ini.
Cuman di gambar itu kan bentuknya jadi vertikal ya. Nah, di sini saya gambar bentuknya ditidurin gitu. Jadi bentuknya jadi horizontal seperti ini. Oke. Nah, di sini berarti kita seperti menghitung luas dari tabung. Betul ya, luas dari tabung yang besar dikurangi luas volume, sorry. Menghitung volume tabung yang besar ya, jari-jari yang lebih besar, yaitu ini, jari-jari satu gitu misalnya. Kita kurangi dengan jari-jari yang lebih kecil, yang di dalamnya. Katakanlah itu R2. Berarti kalau kita menghitung volumenya bagaimana kalau untuk yang seperti ini bendanya? Berarti V sama dengan Pi. Oke, R, R yang lebih besar, R1 kuadrat dikurang R yang lebih kecil, R2 kuadrat dikali, nah di sini kalau ada ketinggiannya, ketebalannya gitu ya. Misal katakanlah tinggi atau ketebalan itu H gitu. Rumusnya adalah seperti ini. Ya, kalau nggak bisa langsung mau ditulis pelan-pelan, silinder besar dikurangi silinder kecil, nggak apa-apa gitu ya. Nanti coba disimplify gitu ya bentuknya, nanti akan dapat seperti ini rumusnya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi kalau buat di volume mendapat jal, artinya di sini kita jadi dapat si taksiran buat satu potongan volumenya. Satu potongan volumenya berarti delta VI kita taksir, artinya di sini jadi I dikali jari-jari yang terluar. Jari-jari yang terluar adalah di sini Fx-nya. Berarti di sini jadi F kuadrat XI bar. Oke, dikurangi, dikurang dengan G kuadrat XI bar ya, itu jari-jari yang di dalamnya. Oke, kemudian dikali dengan delta XI-nya yaitu ketebalannya gitu ya. Ketebalan dari si cincinnya, dari cakramnya. Sorry, cincin bukan cakramnya. Oke, jadi dapat ya delta VI-nya ini. Kemudian berarti kita jadi bisa dapat V-nya. Totalnya adalah sama limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dari delta VI itu. Ini adalah integral, batasnya sama ya dari A sampai B. Kita buka si delta VI-nya. Berarti kita peroleh ini F kuadrat X dikurang Y kuadrat X dikali DX. Pi-nya boleh kalian keluarin juga boleh ya. Jadi Pi integral A sampai B F kuadrat X dikurang Y kuadrat X dx gitu. Hmm. Oke, ini buat yang bagian pertama dari yang C. Kemudian untuk yang bagian 2 di sini diputarnya terhadap sumbu Y. Ya, diputar terhadap sumbu Y jadinya gimana? Oke, gambarnya jadi seperti ini ya. Luas daerah yang tadi kita putar terhadap sumbu Y. Ya, irisannya tetap sama. Irisannya itu kita masih pakai yang vertikal. Artinya kalau kita sekarang putar terhadap sumbu Y, kita jadi punya tabung. Ya, kalau kita iris putar si satu potongannya. Satu potongan ini katakanlah yang bagian ini gitu ya, yang tadi dicetak tebal. Oke. Di situ saya putar terhadap sumbu Y. Artinya di sini saya punya silinder lagi ya. Jadi makanya di sini tapi kalau misalnya kalian buka di sini jadinya si selimut tabungnya ini jadi persegi panjang ya. Jadi ini menggunakan metode kulit tabung. Oke. Ini yang diputar terhadap sumbu Y. Ini kita menggunakan metode kulit tabung. Metode kulit tabung. Sedangkan tadi yang diputar terhadap sumbu X, yang ini disebutnya metode cincin. Sederhananya kalau misalnya nih si irisannya, irisan sama arah sumbu putarnya itu saling tegak lurus, itu kita pakai metode cincin atau cakram. Tapi kalau arah irisannya di sini vertikal, searah dengan sumbu putarnya, yaitu sumbu Y.
Berarti kita di sini menggunakan kulit tabung ya. Begitu juga kalau kita irisnya secara horizontal, diputarnya terhadap sumbu X, berarti kita pakai metode kulit tabung juga gitu. Karena di situ irisan sama sumbu putarnya itu sejajar gitu ya. Jadi ini untuk yang sejajar kalau metode kulit tabung. Nah, kalau kayak gini gimana? Kayak yang tadi ya. Jadi kalau ini kan kelihatan nih ada ya, ada silinder dengan ketebalannya itu adalah si delta delta X gitu ya. Ketebalan delta X. Nah, kalau si silinder ini, silinder tipis ini, kalau misalnya kita buka, itu akan menjadi persegi panjang. Betul ya? Persegi panjang dengan ketebalannya itu adalah si delta X-nya. Gitu. Ini tebalnya adalah delta X. Nah, ini gimana ngitung panjangnya? Menghitung panjangnya adalah sama dengan menghitung keliling dari lingkaran. Oke? Berarti kalau kita mau menghitung volumenya, volumenya dulu ya, volumenya berarti di sini 2pi, 2pi R ya, 2pi R. Nah, nggak apa-apa, saya pakai R dulu ya. Ini pakai rumus yang umumnya dulu, dikali tingginya. Oke, di sini tingginya. Ini karena saya udah pakai delta X lagi aja ya. Jadi ini adalah volume dari balok gitu ya, balok tipis ini. Oke, artinya di sini kita bisa menaksir si delta V-nya. Delta VI artinya di sini kita mirip-mirip gitu ya, rumusnya jadi pakai yang ini. 2pi. Nah, di sini R-nya siapa? R-nya itu adalah X-nya. Betul ya? XI-nya, XI bar-nya, sorry. Yang ini, XI bar. Oke, XI bar. Dikali tingginya. Tingginya adalah ini. Yaitu F XI bar dikurang G XI bar. Oke, dikali delta XI-nya. Sama ya seperti sebelumnya, berarti V-nya itu limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dari delta VI. Gitu ya. Berarti A sampai B ini 2pi X F X udah nggak ada I-nya ya. DX DX. 2pi-nya mau dikeluarin boleh. AB X Fx kurang Dx Dx ini. Oke, ini udah sampai nomor bagian C. Bagian C ini udah selesai semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa tanya aja ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang bagian D ya. Oke, sekarang yang bagian D, ternyata tadi yang grafik yang diberikan di soal A, ya, yang ini, daerahnya itu sekarang jadi alasnya gitu ya. Jadi merupakan alasnya yang tadi. Ya, alas dari suatu benda, ya kalau yang kita iris, si benda ini, itu tuh jadi berbentuk persegi. Gitu ya. Irisan di sini yang sejajar sumbu Y, jadi diirisnya sejajar sumbu Y. Udah sama ya, jadi udah sesuai. Kita arah irisannya kita nggak ganti, tetap vertikal gitu ya, sejajar sama sumbu Y soalnya. Oke, nah ternyata kalau kita potong itu bentuknya jadi persegi, ya. Nah, gimana sekarang volumenya? Sama ya, ini saya pakai gambar yang tahun lalu, gitu ya. Jadi si grafik yang tadi itu tuh jadi alasnya. Ini ya, mudah-mudahan jelas. Ini grafik yang di bagian A itu jadi alasnya. Nah, kalau jadi ada benda pejal, alasnya seperti yang tadi, daerah yang di bagian A. Nah, kalau misalnya saya iris, itu tuh bentuknya jadi persegi panjang irisannya. Yang bagian ini. Oke, itu persegi panjang.
Artinya di sini karena si alasnya itu adalah bentuk yang tadi ya, daerah yang tadi. Berarti kita dapat panjang sisinya. Panjang sisinya itu adalah fxi bar dikurang gxi bar. Karena di sini berbentuk persegi, artinya sisi yang tinggi ini ya, yang ke atas itu sama sisinya. Oke. Berarti di sini delta V-nya adalah delta VI ya, delta VI-nya adalah kalau persegi gimana rumusnya? Sisi kali sisi ya. Jadi F XI bar dikurang G XI bar dikuadratin ya, sisi kuadrat dikali di sini adalah ketebalannya di sini delta XI ketebalannya. Jadi kita dapat volume satu potongannya adalah ini delta V. Kemudian volume totalnya V sama dengan sama ya, kita limitkan jumlahkan dulu baru kita limitkan gitu ya. Limit N menuju tak hingga dari sigma I1 sampai tak hingga dari delta VI. Artinya di sini kita jadi peroleh rumusnya AB Fx dikurang Gx kita kuadratkan Dx gitu. Oke ya, jadi buat di bab ini, buat aplikasi integral, memang banyak gambar dan kalian prosesnya supaya eh, nggak salah gitu ya, supaya kalian nggak bingung gitu, bikin integralnya gimana, sama gitu prosesnya itu selalu kalian iris dulu. Kebetulan untuk yang di bagian nomor satu ini, kita udah dikasih gitu ya, irisannya secara vertikal. Kalau nggak dikasih, berarti kalian tentuin dulu. Kalian mau irisnya gimana? Secara vertikal kah atau horizontal? Gitu ya. Jadi kalau yang di sini, kita ikutin aja. Kalau yang di nomor satu, secara vertikal. Oke. Nah, kalau kita udah tentukan irisannya, kita tentukan taksirannya bagaimana. Ya, jadi tadi yang di nomor satu, bagian A, C, sama D, sama ya. Kita semua di sini bikin dulu taksirannya gimana? Taksiran dari satu potongannya, luas atau volume dari satu potongannya bagaimana. Nah, dari situ kita jumlahkan ya dengan menggunakan sigma ini, kemudian kita limitkan. Jadi kalau dari jumlahkan aja sebenarnya kan sigmanya itu, sorry ini bukan sampai tak hingga ya, tapi sampai N, sorry. Sampai N. Ini saya salah semua kah? Oh iya salah semua. Ini sampai N ya. Oke, sampai N. Ya, kita jumlahkan si N partisinya ini, N potongannya, kemudian untuk potongannya ini kita limitkan gitu ya, kita limitkan N, banyak potongannya ini menuju tak hingga gitu ya. Oke, jadi kita peroleh si bentuk integralnya, yaitu ini. Prosedurnya sama, sama semua ya untuk di tutorial ini. Oke, ini nomor satu. Kita lanjut ya ke nomor dua. Oke, nomor dua di sini masih luas daerah ya, luas daerah yang diarsir. Buat tutorial ini saya mungkin kebanyakan nggak sampai hasil akhir, jadi cuman perumusan ininya sampai integralnya aja ya, sampai bentuk integralnya. Oke, terus ini buat yang B. Kalau yang B, nah tadi ya, kalau yang nomor satu kita udah dikasih irisannya secara vertikal. Kalau buat yang B, artinya di sini kalian tentukan sendiri irisannya. Apakah kalian irisannya mau vertikal, mau horizontal, terserah begitu ya. Selama nggak ditentuin sama soalnya, kalian berarti bebas. Ya, biasanya kalau yang udah sering ngerjain soal, kebayang gitu, oh ini kalau soal kayak gini lebih gampangnya diirisnya secara horizontal. Oh kalau tipe soal yang kayak gini, diirisnya lebih bagus, lebih mudah pengerjaannya kalau diiris secara vertikal gitu ya. Nah kita coba aja dulu. Kalau kayak gini, mau diiris secara vertikal, berarti kalau vertikal, irisannya jadi seperti ini ya. Oke, gimana? Apakah kalian bisa langsung bikin delta A-nya nggak? Delta AI-nya. Kalau yang tipe kalau yang ini daerahnya, kalau kita perhatikan ya, untuk daerah 0 sampai 1 ya, untuk X-nya yang dari 0 sampai 1, berarti di sini kita menggunakan
si kurva parabola ya, yang ini yang warna pink sama yang warna hijau. Ya, itu atasnya adalah X sama dengan Y-1 kuadrat, sedangkan untuk kurva yang bawahnya adalah X sama dengan 2 akar Y. Betul? Nah, sedangkan untuk X-nya yang dari 1 sampai 2, di sini ada perubahan. Kurva yang bagian atas itu udah bukan lagi X sama dengan Y-1 kuadrat, tapi kita harus menggunakan X sama dengan 3 min Y. Artinya di sini kita jadi harus bentuk dua daerah. Oke. Jadi potongannya di sini ya di sama dengan yang di satunya berarti kita jadi ada dua daerah A1 sama A2. Nah, berarti kalian harus bikin potongannya itu untuk masing-masing areanya. Jadi untuk A1-nya dulu, A1I-nya gitu ya. Potongannya berarti ini apa taksirannya? Taksirannya adalah yang ini ya. Karena kita mau iris secara horizontal, dan secara vertikal, artinya yang persamaan ini harus kita ubah dulu. Jadi Y sama dengan. Gitu. Oke, kita coba ya, kita ganti. X sama dengan Y min 1 dikuadratkan. Artinya, kita peroleh, karena di sini X-nya juga kan yang positif ya. Jadi kita langsung aja, sebenarnya kan kalau diakarin itu jadi harusnya ada plus minus akar X gitu ya. Tapi karena kita di kuadran 1, berarti kita langsung ambil aja yang akar X-nya. Berarti akar X sama dengan Y min 1. Pindah ruas, jadi Y-nya sama dengan akar X tambah 1. Oke, nah ini berarti kurva yang di atasnya. Akar X tambah 1. Dikurang yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini belum dalam bentuk Y sama dengan juga. Artinya kita di sini harus ubah dulu. Jadi Y sama dengan, ini kalau kita kuadratin dulu aja ya biar nggak bingung. X kuadrat sama dengan 4Y. Jadi Y-nya sama dengan 1/4 X kuadrat. Dikurang 1/4 X kuadrat. Oke, ini delta XI-nya. Ini XI bar sama XI bar. Gitu. Oke ya, berarti dari sini kita jadi dapat luas A1-nya. Oke, integralnya berarti ini batasnya dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1, luasnya adalah akar X tambah 1 dikurang 1/4 X kuadrat dx. Oke, nah ini untuk yang bagian A1-nya, bagian pertama. Kalau buat yang A2, A2I gitu ya, A2I taksirannya berarti sekarang jadi ini ya, kalau yang X sama dengan 3Y, berarti kalau kita ubah lebih gampang lah ya, jadi 3 min X gitu. Artinya di sini kurvanya jadi kurva yang atas itu si persamaan garis ya, itu yang garis. Jadi 3 dikurang X dikurang 1/4 X kuadrat. Ini delta XI. Oke, ini kasih notasi XI-nya, XI barnya belakangan ya. Oke. Terus berarti di sini A2-nya adalah I sama dengan 1 N delta A2I. Oke, berarti di sini integralnya dari 1 sampai 2. Sekarangnya batasnya. Itu 3 kurang X dikurang 1/4 X kuadrat dx. Berarti luas totalnya itu adalah A1 ditambah A2. Kayak gini gitu ya. Jadi nanti tulis lagi integralnya apa gitu. Ini kalau diiris secara vertikal. Ya, ini yang pertama, diiris secara vertikal. Irisan vertikal. Nah, kalau yang irisan horizontal, kayak gini jadinya ya. Irisan horizontal. Ini screenshot lagi aja ya. Nah, sekarang kalau diiris secara horizontal, jadinya seperti ini ya irisannya ya. Nah, sekarang dari Y.
berarti kita orientasinya jadi Y ya. Kalau yang tadi kalau vertikal itu orientasinya jadi X gitu. Karena nanti di situ ada delta X-nya. Oke. Sedangkan kalau yang diiris secara horizontal di sini yang ada adalah delta Y-nya, delta YI gitu. Delta A-nya, delta A. Nah, berarti ini sama juga. Ya, ini ada dua daerah yang perlu kita bagi gitu. Jadi ini satu daerah kita bagi jadi dua daerah, yaitu di bagian sini. Gitu. Karena yang di bagian A1, yang bagian A1 di sini kurvanya kita menggunakan yang warna biru. Ya, yang parabola ini X sama dengan 2 akar Y sama 1 gitu ya. Sama 0 batasnya, nggak usah. Berarti 1 aja gitu ya. Karena di sini udah ke si sumbu Y-nya gitu batasnya, yang bagian bawahnya. Sedangkan untuk yang area 2, di sini kurva yang atasnya adalah yang hijau. Ya, si yang persamaan garisnya. X sama dengan 3 min Y. Sedangkan kurva yang bagian bawahnya adalah kurva yang pink. Gitu. Berarti satu-satu ya. Jadi untuk yang delta A1I-nya, kalau kita taksir, itu jadi kita hitung aja gitu ya. Tingginya adalah si ini. 2 akar Y dikali delta YI-nya gitu. Sedangkan untuk yang delta A2I, taksiran luasnya di sini jadi yang ini. Nah, ini bagusnya dari soal kita udah dikasih dalam bentuk X sama dengannya. Beda ya kalau yang tadi yang vertikal, karena kita kan mau diintegralinnya sekarang orientasinya terhadap X gitu ya. Berarti kurvanya itu harus kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan sesuatu gitu, dalam X. Oke? Berarti kalau yang ini, karena dari soalnya udah dikasih dalam bentuk X sama dengan, sebenarnya untuk tipe soalnya seperti ini, berarti memang lebih cocok, lebih efisien dikerjakannya itu dengan menggunakan irisan horizontal. Jadi di sini kalian udah nggak perlu ngubah-ngubah bentuknya lagi, bentuk kurvanya. Oke, jadi di sini dapat 3 kurang Y, Y min 1 kuadrat. Oke, ini, sorry, pakai tapi delta YI. Ini saya samainnya, jadi pakai YI bar semua. Artinya di sini A-nya itu adalah A1 ditambah A2. Dengan A1-nya itu limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N delta A1I ditambah limit N menuju tak hingga N delta A2I gitu ya. Berarti ini integral, ini 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 dari delta AI-nya adalah 2 akar Y DY ditambah 1 sampai 2 dari 3 kurang Y dikurang Y min 1 kuadrat. Ini Y. Nanti disederhanakan sendiri ya bentuknya. Oke, buat sampai nomor 2 ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang masih bingung, yang nggak ngerti, bilang aja ya. Saya takutnya kurang clear gitu ngejelasinnya. Oke, lanjut dulu aja ya. Sekarang yang nomor 3. 3 yang dibahas di tutorial yang A aja ya. Oke. Nah, ini beda ya kalau yang tadi nomor 2 dikasih eh, gambarnya gitu ya. Kalau yang ini minta gambar sendiri. Berarti kalau dapat soal kayak gini, kalian harus gambar dulu. Oke, kita coba gambar. Ini gambarnya yang saya jangan terlalu diikutin ya. Mungkin skalanya juga kan beda ya. Nanti kalian rapihin sendiri. Oke, gambar yang susah dulu deh. Y sama dengan 5 min X kuadrat. Artinya di situ puncaknya di 5 ya. Puncaknya di 5. Ini Y, ini
X gitu ya. Puncaknya di sini di 5. Sedangkan untuk X-nya berarti berapa? Bentar-bentar. Wah, nggak pas ya X-nya ya. Kalau mau nyari, dia mau motong sumbu X-nya di mana, nggak pas. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kurang lebih karena di sini bentuknya kan AX kuadrat tambah BX tambah C ya, quadratic function. Kalau A-nya negatif, berarti bentuknya jadi ke bawah gitu ya. Oke, saya gambar aja dulu. Ya, ini gitu ya. X-nya berarti di sini plus minus akar 5 gitu ya. Jadi kalau yang ini akar 5, yang ini negatif akar 5 gitu ya. Tapi nggak tahu pakai nggak titiknya. Sementara nggak saya tulis dulu biar nggak bingung ya. Terus Y sama dengan X min 1. Artinya kalau X-nya 0, dia motong di min 1. Oke, kalau X-nya 1, dia 0. Di mana nih gambarnya ya? Sinilah ya. Eh, bener nggak sih? 1, kalau 1 itu dia di 2. Oke, inilah ya gambarnya ya. Waduh, berarti saya panjangin di sini. Ya, nanti kalian gambarnya lebih rapih ya. Kalau yang ini berarti saya tandain ini Y sama dengan X min 1. Sedangkan untuk yang parabolik ini adalah Y sama dengan 5 min X kuadrat. Terus dibatasin juga Y sama dengan 1. Di sini misalnya. Gitu ya. Ini ngaco skalanya. Nanti kalian benerin sendiri. Oke, ini Y sama dengan 1. Berarti sketsa daerahnya yang mana? Daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini. Yang bagian ini. Oke, ini adalah daerah yang dimaksud, daerah yang diarsir. Gitu. Berarti di sini kita harus cari titik potongnya. Titik potong ini berapa? Oke. Nah, yang ketahuan sih di sini ya, Y sama dengan 1. Tapi bener nggak? Si 5 min X kuadrat sama Y sama dengan X min 1 itu titik potongnya di 1 juga gitu ya. Ini tadi gambarnya juga kan asal-asalan saya. Jadi buat konfirmasi harus dicari dulu titik potongnya. Oke, kita coba cek dulu titik potongnya. Titik potong antara si kurva yang ini, Y sama dengan X min 1 sama Y sama dengan 5 min X kuadrat. Y sama dengan X min 1, Y sama dengan 5 min X kuadrat. Nah, di sini Y-nya disamain aja gitu ya. Jadi dapat X min 1 sama dengan 5 min X kuadrat. Kita pindah ruas, jadi dapat X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Ya. Oke, berarti dapat X sama min 3 sama X tambah 2. Jadi, atau kebalik saya. Tambah ya. Oke, tambah. Tuh kan kebalik. Ini jadi tambah 3 kurang 2. Jadi X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Ya. Berarti yang ini di titiknya 2,1. Ya. Soalnya kalau saya substitusi X-nya sama dengan 2, saya dapat Y-nya 1. Berarti betul ya. Ini ketiga kurvanya berpotongan di titik yang sama, di 2,1. Ya, ketiganya. Nah, sekarang kalau buat titik yang ini, tadi kita udah dapat. X-nya itu adalah min 3. Artinya di sini itu jadi min 3. Ini min 3 titiknya. Y-nya berapa nilainya? Nah, berarti kita substitusi aja. Yang paling gampang substitusinya ke yang linier ya. Jadi dapat min 3, min 4. Tapi informasi Y-nya kayaknya nggak perlu sih ya. Ini buat nyari titik potong aja. Oke, berarti kalau kayak gini kita mau ngitung luasnya gimana? Luas daerah. Menurut kalian, apakah lebih gampang kalau irisannya vertikal atau horizontal? Kalau vertikal seperti ini, berarti sama seperti nomor 2, kalian harus bikin ngebagi si luas daerah ini jadi dua daerah gitu ya. Daerah yang pertama
Ini saya hapusin dulu biar nggak bingung coretan-coretannya. Oke. Buat daerah yang pertama adalah dari min 3 sampai yang titik ini. Karena atas bawahnya itu, atasnya adalah yang parabola, bawahnya adalah yang liniernya, persamaan liniernya. Sedangkan untuk bagian yang kedua itu jadi pakai yang Y sama dengan 1 sama yang linier. Gitu. Jadi kalian harus bikin dua daerah. Kalau irisannya mau vertikal. Nah, kalau horizontal jadi lebih sederhana nggak? Kalau horizontal jadi gini ya. Oke. Nah, kalau yang horizontal seperti ini, jadi lebih sederhana. Karena di sini tidak ada perubahan kurva ya. Jadi kita nggak perlu ngebagi jadi beberapa daerah. Satu daerah cukup, yaitu daerah yang dibatasi oleh ini. Si garis Y sama dengan X min 1 sama parabola Y sama dengan 5 min X kuadrat. Gitu. Ya, berarti kita pakai di sini irisan horizontal. Kita taksir ya satu potongan luasnya AI gitu ya. Delta AI di sini sama dengan apa? Yaitu si grafik yang ini ya. Y sama dengan X min 1. Nah, di sini karena horizontal itu orientasinya Y. Di sini delta YI. Artinya kurvanya ini harus kita ganti dulu. Kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan sesuatu. Gitu ya. Berarti kalau Y sama dengan X kurang 1, artinya X itu sama dengan Y tambah 1. Oke, kita tulis dulu. Jadi YI bar tambah 1. Nah, yang ini kita ganti juga. Ini kita ganti jadi X kuadrat sama dengan 5 min Y. X kuadrat, X sama dengan plus minus akar dari 5Y. Nah, tapi karena di sini dia pakainya yang negatif ya. Oke, dia di bawah, berarti kalau di sebelah kiri sumbu Y, artinya kita pakai yang negatif. Ya, berarti kita pakai di sini jadi dikurang negatif akar 5 kurang Y, Y bar. Ya, dikali delta YI. Artinya sekarang kita bisa hitung A-nya adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari delta AI. Itu sama dengan integralnya berarti, nah ini ya yang titik-titik potongnya. Berarti batasnya dari min 3 sampai 2. Sorry. Ini kita ngelihatnya kan Y-nya ya. Kalau Y-nya berarti sekarang min 4 sampai 1. Negatif 4 sampai 1. Kita lihatnya yang Y. Berarti delta ininya Y tambah 1 tambah akar 5 kurang Y. Di Y. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Emang kalau satu nomor ngerjainnya lama ya kalau aplikasi Google. Oke, tadi nomor 3 ya. 3. Oke, sekarang lanjut nomor 4 ya. Volume ya, volume lagi. Jadi dikasih kurvanya apa? Oke, sama sumbu putarnya. Oke, sekarang buat yang 4C. 4C di sini kalau kita gambar itu ya. Ini si sini. Nah, dan Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1 kan artinya jadi dapat
si segitiga ini ya. Oke, ini Y sama dengan 1, ini Y, ini Y sama dengan mutlak X. Ya, ini yang sebelah kirinya, ini yang sebelah kanan. Gitu. Diputarnya terhadap X sama dengan 1. Ini X sama dengan satunya di sini. Oke, kita putar di sini. Jadi ada garis. Oke, di sini. Aduh, nggak ini ya, tidak beririsan. Jadi ini deh yang saya hapus. Aduh. Inilah ya, ini X sama dengan satunya gitu. Nah, diputarnya sekarang ke sini gitu, terhadap si sumbu X sama dengan 1. Artinya nanti bayangannya itu muncul di sebelah sini. Oke, gitu. Jadi gini. Bentuknya jadi cincin. Aduh, gambarnya jelek, maafkan ya. Mudah-mudahan kebayang. Ya, ngebentuknya jadi cincin gini. Oke, ketebalannya di sini adalah delta Y gitu. Bebas ya. Kalau delta Y berarti di sini kita pakai metode cincin gitu. Tapi karena kalau misalnya kalian bingung gitu, kalau misalnya mau diubah orientasinya. Kalau mau pakai yang kulit tabung juga boleh ya, metode kulit tabung. Berarti kita ambil irisannya di sini, si delta X-nya. Delta X berarti kalau kalian putar, jadi di sini dapat si tabungnya ya. Ini gitu. Kita coba ya pakai metode kulit tabung ya. Artinya di sini delta VI-nya adalah berapa? 2 dikali Pi dikali R-nya. R-nya adalah, nah di sini. Ini adalah si XI-nya ya, XI bar-nya. XI bar-nya itu di sini. Berarti jarak XI bar ke sumbu X sama dengan 1 berapa? Yaitu 1 dikurang XI bar. Betul ya? Jadi XI bar itu kan itu dihitungnya dari sumbu Y-nya, ya jaraknya. Jarak dari sumbu Y ke XI bar adalah XI bar. Sedangkan untuk jari-jarinya, ya yang dari sini, ini berapa? Ini jari-jarinya, R-nya. R-nya adalah 1 dikurang XI bar. Gitu jadinya ya. Dikali tingginya. Tingginya adalah siapa? Tingginya adalah si selisih antara kedua kurva ini. Yaitu 1 dikurang mutlak dari XI bar. Dikali delta XI. Ya, ketebalannya. Ini di sini jadi kita dapat volumenya adalah limit N menuju tak hingga, ini saya potong deh X-nya ya, biar nggak kepotong. Ini X-nya sama dengan 1 N delta VI. Alias di sini integralnya adalah dari, nah ini ya, integralnya itu dari min 1 sampai 1. 2 pi 1 min X 1 dikurang mutlak X dx. 2 pi-nya saya keluarin, jadi integral dari min 1 sampai 1 dari 1 min X sampai ininya dikali 1 min mutlak X gitu dx. Nanti buat solve-nya gimana berarti kalian buka gitu ya. Berarti untuk yang batasnya dari min 1 sampai 0 itu kalian gunakannya bukan mutlak X-nya kalian buka gitu ya. Jadi kalian pakai negatif X-nya gitu. Boleh deh saya tulis ya, 2 pi ini dalam kurung min 1 0 1 min X di sini berarti jadi 1 tambah X. Oke, negatif dari negatif dari negatif X gitu. Jadi negatif ketemu negatif positif. Oke, ditambah 0 sampai 1 1 min X di sini 1 min X juga gitu. Jadi nanti penulisannya kalian bisa disederhanakan aja. Kalau yang ini kan jadi 1 min X kuadrat. Kalau yang ini jadi 1 min X dalam kurung baru dikuadratin gitu.
Oke ya, ini udah sampai nomor 4. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Kamu nanya soal yang sebelumnya boleh nggak? Boleh, kenapa? Yang ini. Yang sebelumnya. Sebelumnya yang ini kah? Atau yang nomor 1? Bukan, satu soal sebelum ini, Kak. Yang mana ya? Yang ini kah? Nomor berapa? Yang yang tadi pokoknya ngambil akar yang negatif jadinya. Oh, ngambil akar yang negatif. Yang ini berarti. Bukan, Kak. Abis itu. Coba agak ke bawah. Iya, Yang mana ya? Ini. Mau nanya Oh, kenapa ngambilnya yang negatif. bentar, yang negatif yang mana nih? Ini batasnya -1 sampai 1 ya harusnya. Ini saya baru lihat. Yang Bukan, mana nih? bukan yang ini, Kak, yang sebelumnya. Yang sebelumnya, Eh, soal iya sebelumnya. ya. Yang ini berarti. Iya, itu kan Kayaknya ngambil ini ya, X-nya delay ya ke negatif. kamu ya. Kenapa? Akar 5 kurang Yang Y ini, kenapa? ini dari si kurvanya itu kan yang ini ya. Betul ya? Yang ini, oke. Kurvanya adalah Y sama dengan 5 min X kuadrat. Ya, sekarang kan kalau mau irisan horizontal, berarti saya harus nyatakan dalam bentuk X sama dengan sesuatu. Oke, berarti dapat si X-nya itu plus minus akar 5 min Y. Gitu ya? Benar nggak? Atau Iya, saya Kak. salah nih di sini? 5 Iya min benar. Y. Terus kenapa, iya uh-uh. kenapa negatif? Kenapa ngambilnya yang negatif Negatif. gitu ya? Iya. Karena kalau yang positif itu yang sebelah kanan ini kan ya kurvanya. Kalau yang negatif jadinya yang sebelah sini. Kebayang nggak? X-nya juga Oh kan di iya, sini oke, nilainya makasih, negatif Kak. dari -3 sampai 0 ya berarti ya kalau di sini. Tapi itu Hmm, dari yang sampai X-nya sama dengan 2 kan ada yang positif dikit ya, Kak? Yang ini ya, betul. Tapi kan nggak kepake karena dia dibatasinnya sampai Y sama dengan 1. Jadi kalau dia Y sama dengan 1, berarti kita cuma pakai yang ini doang nih. Yang di bawah, yang sebelah sini ya. Di bawah atau sebelah kiri gitu. Oke, makasih, Sebelah Kak. kirinya sumbu Y. Ya, Oke, oke. berarti karena di sebelah kiri sumbu Y, berarti kita pakainya yang negatif. Karena kalau di sebelah kiri sumbu Y, nilai X itu bernilai negatif gitu ya. Jadi eh, sama gitu, konsisten. Oke ya. Tadi itu nomor 4 ya. Berarti sekarang nomor 5. Berapa soal lagi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5. Mudah-mudahan keburu. Oke, yang ini nomor 5. Misal S adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 4. Oke, berarti kita gambar dulu ya. Ini X, ini Y gitu. Parabola di sini, ini katakanlah ini Y sama dengan X kuadrat. Sumbu Y dan garis Y sama dengan 4. Berarti bolehlah yang ini gitu ya. Ini berarti 2, X-nya 2, Y-nya di sini 4. Nah, berarti karena dibatasi sama sumbu Y, berarti daerahnya yang ini. Kalau dia bilangnya dibatasi sama sumbu X, berarti daerahnya jadi yang di bawah gitu ya. Jadi ini tuh batas-batasnya. Berarti yang ini daerahnya. Oke, kita udah menentukan daerahnya. Hitung volume dari benda kecil yang dihasilkan jika daerah S diputar terhadap garis berikut. Y sama dengan -1. Y sama dengan -1 itu di mana? Berarti di bawah ya di sini ya. Ini jadi sumbu putarnya. Oke, sumbu putarnya saya gambar titik-titik ini aja ya. Ini -1. Oke, kita putar ke sini. Artinya, di sini kita jadi
dapat cerminannya ya. Kalau kita putar, berarti kita dapat ini 4 ya. Dia dapat gini, kurang lebih. Ya, ini yang bayangannya. Jadi kalau kita putar, bentuknya jadi cincin. Oke, ini yang bagian dalam. Nanti ini ada yang bagian luarnya. Ini silinder yang bagian luarnya setelah hasil perputarannya. Oke, gini ya. Sama ada ketebalannya. Ketebalannya, aduh terlalu tebal. Misalnya ini gitu ya ketebalannya. Itu. Ini berarti kelihatan dari dalamnya juga ada ketebalannya. Gitu ya. Kebayang nggak kalau dari gambarnya? Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi cincin gitu ya, silinder yang tengahnya dibolongin gitu ya. Jadi ada silinder luar sama silinder dalam gitu. Nah, sekarang seperti biasa, berarti kita hitung dulu buat satu potongan volumenya ini berarti berapa taksirannya gitu ya. Berarti si delta VI. Berarti kita pakai si rumus silinder lagi ya. Rumus yang ya, rumus volume silinder. Berarti pi dikali R-nya. Berarti sekarang jari-jarinya berapa? Kalau diputarnya, jangan lupa tadi diputarnya itu di Y sama dengan -1. Artinya di sini jari-jari terluarnya adalah yang bagian ini. Siapa ini? Ini panjangnya berapa? Oh, ini panjangnya jadi X kuadrat tambah 1. Ya, berarti jari-jarinya adalah XI kuadrat ditambah 1. Itu adalah jari-jari yang luarnya. Lalu kita kurangkan dengan jari-jari yang di dalamnya. Jari-jari dalamnya berarti yang ini ya. Jari-jari yang di dalam ini. Itu berapa? Sorry, kebalik ya. Kebalik. Kalau jari-jari yang luar itu justru yang ini ya. Jari-jari luar itu yang 4 ya. 4 sampai ke -1. Berarti jaraknya adalah 5 ya. 4 ditambah 1 jadi 5. Oke, berarti di sini jari-jari yang luarnya adalah 5 dikuadratin. Dikurang jari-jari yang dalamnya baru itu yang si ini. Saya pindahin ke sini. Si X kuadrat tambah 1 gitu. X kuadratnya kan di sini. Oke, tapi kita ada tambahan gitu ya. Ada tambahan jarak sebesar 1 ke sumbu putarnya gitu. Jadi di sini dikurang XI per kuadrat ditambah 1. Ini ya. Ini delta XI. Delta XI-nya itu adalah ketebalan dari volumenya ini, si cincinnya, delta XI. Artinya V itu sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N dari delta VI-nya. Berarti integral dari, nah ini batasnya dari 0 sampai 2 ya, dari 0 sampai saya bilang 2 tapi nulisnya 0, 0 sampai 2 gitu ya. Dari 5 kuadrat dikurang X kuadrat tambah 1. Ini dx gitu ya. Nanti ini disederhanakan sendiri yang di dalam integralnya. Sorry, ini karena jari-jari dikuadratin berarti ini keluarnya dikuadratin lagi ya. Jadi X kuadrat tambah 1 dalam kurung dikuadratin lagi. Sorry, kelupaan. Ya, karena rumus silinder pi R kuadrat dikali tingginya ya. Kali atau dikali ketebalan. Gitu. Ini buat nomor 5. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak? Aman ya? Oke, itu tadi nomor 5. Sekarang nomor 6. 3 daerah yang dibatasi oleh kurva, berarti ini ya, yang hijau ini itu adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Sedangkan untuk yang garis lurus, itu Y sama dengan X per 2. Ya. Volume benda putar.
sumbu putar yang diberikan. Oke, yang dibahas di tutorial di sini, sumbu putarnya adalah si garis AB ini. Garis AB ini siapa? Oke, garis AB ini adalah X sama dengan 2. Berarti itu sumbu putarnya. X sama dengan 2 sumbu putarnya. Berarti diputar ke sini. Nah, langsung aja ya. Soalnya gambar saya jelek. Nanti coba gambar sendiri aja ya. Langsung delta VI-nya. Gimana? Mau irisannya dulu deh. Irisannya horizontal atau vertikal. Kalau misalnya horizontal, berarti di sini kalian jadi pakai metode cincin. Karena si arah irisannya sama sumbu putarnya itu saling tegak lurus. Gitu ya. Atau mau pakai vertikal. Kalau vertikal berarti pakai metode kulit tabung. Kalau mau pakai yang vertikal, di sini enaknya kalian nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Jadi dalam bentuk Y sama dengan aja. Kalau mau pakai yang horizontal, tadi metode cincin, berarti kalian harus ubah dulu dalam bentuk jadi X sama dengan gitu. Oke, ini kita pakai metode kulit tabung aja ya. Metode kulit tabung. Kulit tabung. Artinya di sini ya, pakai irisan vertikal. Berarti 2 pi dikali R. R-nya di mana tadi? Jadi 2 dikurang XI barnya ya. Karena jarak dari sumbu Y ke si XI bar ya, XI bar itu yang di dalam delta XI-nya, itu adalah si XI barnya itu sendiri. Sedangkan di sini kalau metode kulit tabung, yang mau dihitung adalah jarak dari yang ini kan ya, dari si pusatnya itu adalah si X sama dengan 2-nya ke XI barnya. Berarti jadi dikurangin ya selisihnya. 2 dikurang XI bar. Dikali tingginya. Tingginya berapa? Tingginya itu adalah si kurva yang di atas, yaitu akar pangkat 3 dari X per 2 dikurang linearnya, garis linearnya. Dikurang X per 2. Jadi dapat akar pangkat 3 XI bar per 2 dikurang XI bar per 2. Gitu. Ininya delta XI. Jadi dapat V-nya sama dengan limit N menuju tak hingga I sama dengan 1, ini N delta VI. Jadi dapat integral 0 sampai 2. Ya. Ini nggak perlu cari titik potongnya lagi karena udah jelas ya di sini berpotongan di X sama dengan 0 sama X sama dengan 2 gitu di absis itu. Berarti jadi 2 pi 2 kurang X yang ini jadi X per 2 akar pangkat 3 X per 2 dx gitu ya. Mau kalian ubah pakai metode cincin juga silahkan ya. Mungkin nanti yang di dalam yang si integrannya itu beda ya, bentuk integralnya itu jadi beda. Tapi hasil akhirnya harusnya sama. Mau pakai metode apapun, satuan volumenya nanti hasil akhirnya volumenya pasti sama gitu. Oke, sekarang nomor 8 pembuktian. Pembuktian. Nah, di sini karena nggak dikasih ketentuan gitu ya, jari-jari yang mana, tingginya yang mana. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini pasti jadi banyak versinya gitu ya. Mungkin yang saya eh, kerjain di tutorial ini mungkin akan berbeda sama yang kalian pikirkan gitu ya, yang kalian coba. Nah, kalau yang saya di sini nomor 8 ya, nomor 8. Nah, yang saya bayangkan di sini itu kayak gini ya. Ini adalah jari-jarinya. Yang di sumbu X itu adalah jari-jarinya. Jadi
titik ini adalah di sini X-nya bernilai R. Sedangkan untuk yang sumbu Y-nya yang vertikal itu menyatakan tingginya. Berarti di sini H. Oke, ini X, ini Y. Artinya saya putar terhadap sumbu Y ya. Jadi supaya dapat kerucut gitu. Kayak gini. Mungkin bisa beda ya dengan yang kalian. Oke, berarti di sini pertama kita cari dulu persamaan garis lurusnya. Berarti kalau yang ini titiknya adalah R,0, yang ini 0,H. Ya, berarti kita dapat persamaan garis lurusnya dengan menggunakan, boleh ya mau yang mana aja gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai yang Y sama dengan MX tambah C gitu ya, M-nya di sini gradiennya. Kita tahu gradiennya berarti delta Y dikurang delta H gitu ya. Delta H, delta X gitu. Mau kayak gitu juga boleh. Ya, berarti jadi min H per R gitu. M-nya boleh kalau pakai yang itu. Ya, jadi min H per R M-nya. M-nya negatif H per R. X tambah C. Nah, nanti substitusi gitu ya ke salah satu titik buat dapat C-nya. C-nya berarti kalau di sini itu yang y-intercept-nya gitu ya, yang memotong sumbu y-nya, yaitu si H gitu. Mau langsung kayak gini juga boleh gitu ya. Atau mau pakai cara yang dua titik, boleh juga. Pokoknya mah yang penting dapat gitu ya si kurvanya, si persamaan garis. Oke, berarti dapat nih si persamaan garisnya ya sama dengan min negatif H per R X ditambah H gitu. Oke, berarti kalau kayak gini, gimana kelanjutannya? Kita pakai apa? Buat ngitung volumenya. Jangan lupa ya tadi volumenya di sini diputar terhadap sumbu Y. Berarti irisannya gimana? Mau inikah vertikal atau mau horizontal? Di sini karena dimintanya dengan menggunakan metode cakram ya kalau yang di tutorial. Karena menggunakan metode cakram di sini harus tegak lurus irisannya sama sumbu putarnya. Berarti diiris secara horizontal. Oke. Artinya sekarang saya hitung satu potongan volumenya, si delta VI. Delta VI-nya ini apa? Jadi pi R kuadrat ya. Gimana nih hitungnya? Berarti ini saya pindah ruas dulu ya. Berarti harus dinyatakan dalam bentuk X sama dengan. Berarti jadi ini Y kurang H sama dengan negatif H per RX gitu ya. Berarti X sama dengan R per H dikali H min Y. Betul ya? Gini. Berarti di sini si ini metode cakram berarti jadi silinder gitu ya. Silinder berarti pi R kuadrat. R-nya adalah ini R per H dikali H min Y ini dikuadratin. Oke. Dikali ini nggak ada bolong kan ya tengahnya ya kalau kerucut ya. Dikali ketebalan ya. Ketebalannya di sini adalah delta YI-nya. Delta YI. Berarti ini YI bar. Gitu. Berarti volumenya limit N menuju tak hingga dari sigma I sampai N ini delta PI sama dengan integral dari 0 sampai R. 0 sampai H ya karena kita melihatnya yang Y-nya. 0 sampai H dari pi R per H A min Y kuadrat DY. Oke, karena harus dibuktikan jadi kita buka ya integralnya ya. Saya lanjut ke sini ya perhitungannya ya. Jadi V integral 0 sampai H R kuadrat ini kan R sama H-nya nggak bergantung sama Y ya. Berarti R kuadrat sama H kuadratnya saya keluarin juga deh temenin si pi-nya ya. Berarti pi dikali R kuadrat dibagi H kuadrat. Ya, sisanya berarti di dalam yang di dalam integralnya jadi H min Y kuadrat dy gitu. Oke. Di sini saya pakai cara substitusi aja supaya nggak perlu buka si H min Y kuadratnya. Pakai cara substitusi ya
D H min Y, artinya di sini ada turunannya yaitu -1. Ya, ini ada kuadratnya, sorry. Berarti jadi saya dapat di sini 1/3 H min Y pangkat 3, ini batasnya H0. Ya. Negatifnya saya pindahin ke depan. Ini kok H ya. Ini H. Berarti kalau yang pertama, karena H dikurangin H, 0 ya. Berarti yang pertama 0, berarti saya langsung yang dikurangin sama 0 ya, yang batas bawahnya. Berarti negatifnya jadi hilang. Ya, nanti karena bakal ketemu negatif lagi gitu. Negatif ketemu negatif jadi hilang. Jadi H pangkat 3 di sini. Oke, berarti dapat 1/3 pi, ini H-nya coret ya. Jadi tinggal 1 pangkatnya. Jadi pi R kuadrat dikali H. Gitu. Oke ya, itu yang nomor 8. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9 di sini clue-nya sama dikasih petunjuknya. Cari dulu kurva yang berwarna merah. Oke. Oke, ini wadahnya berbentuk setengah bola ya, berjari-jari R. Diisi air sampai ketinggian H. Buktikan bahwa volume air dalam wadah tersebut adalah ini rumusnya gitu ya. Berarti lingkaran, persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran X dikurang A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B ya, dengan jari-jarinya adalah R. Nah, berarti di sini ya udah kita tentuin aja. Misalnya nih yang di dasarnya ya, yang di bawah wadahnya itu dasar wadahnya adalah sumbu X-nya. Berarti di sini ini saya gambar Y-nya. Artinya ini X, berarti tinggi wadahnya adalah R. Ya, karena kan bentuknya setengah bola, jari-jarinya R. Berarti di sini pusatnya itu adalah 0, R. Pusatnya 0, R. Oke. Kita substitusi ke persamaan lingkaran, jadi dapat X kuadrat ditambah Y min R kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Ini saya langsung aja. X-nya itu saya dapat jadi 2RY dikurang Y kuadrat. Ya, X-nya. Itu adalah persamaan yang ini, yang merah. Oke. Ini boleh pakai metode cakram atau cincin ya, atau sama kulit tepung juga boleh. Di sini karena udah kagok gitu ya, udah dapat X sama dengan, berarti ya udah kita pakai metode cakram aja di sini. Jadi irisannya secara horizontal ya, tegak lurus dengan sumbu putarnya. Jadi kita di sini melihat yang di kuadran satunya aja, ketebalannya yang ini. Oke. Jadi delta VI-nya adalah pi R kuadrat. R-nya adalah ini, ya jari-jarinya. Berarti kalau kita kuadratin, akarnya jadi hilang. Jadi 2RY min Y kuadrat. Oke, dikali sama delta YI-nya. Ini YI bar, YI bar. Gitu. Artinya di sini V-nya adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I1, ini N, delta PI. Jadi 0 sampai R ya. Sorry, kalau di sini karena udah Y, jadi 0 sampai H ya. 0 sampai H dari ini integralnya ya. P 2RY min Y kuadrat DY. Artinya pi dikali integral 0 sampai H
2RY min Y kuadrat DY. Jadi dapat RY kuadrat dikurang 1/3 Y pangkat 3. Ini H0. Ini dapat Pi RH kuadrat dikurang 1/3 H pangkat 3. Apa yang dikeluarin? 1/3-nya tadi dikeluarin ya, supaya nanti keluar angka 3-nya. 1/3 Pi H kuadrat katanya dikeluarin. 1/3 Pi H kuadrat. Artinya di sini jadi 3R. Betul? 3R yang ini 1/3 sama H kuadratnya udah dikeluarin. Berarti nyisa H. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi sama ya, 1/3 Pi H kuadrat dikali 3R min H. Jadi terbukti ya. Oke, itu nomor 9. Sekarang nomor terakhir, 11. Ya, buat sisanya yang tanda warna hijau buat minggu depan. Jadi bagi 2 bagian ya. Oke, gambar ini sebuah penjual daerah bidang koordinat. Y kuadrat sama dengan 4 min X. Aduh. Artinya kalau X-nya 0, Y kuadratnya sama dengan 4. Berarti plus minus 2 ya, Y-nya. Ini Y, ini X gitu ya. Ini 2, min 2, 4 di sini gitu. Ini ya. Ini gambarnya kalian rapihin aja. Ini harusnya ini ya, smooth, nggak kaku gitu. Terus Y-nya sama dengan X tambah 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Oh, berpotongan di sini berarti ya. Terus kalau Y-nya yang 0, X-nya harus min 2. Oke, gini ya gambarnya ya. Ini yang linearnya adalah Y sama dengan X tambah 2. Sedangkan untuk yang parabolanya di sini Y kuadrat sama dengan 4 dikurang X gitu. Oke, berarti daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini. Ya, kita cari titik potongnya. Yang tadi udah ketemu. Ya, ini 2. Atau sekalian lah, sekali jadi. Ya, kita cek lagi ya. Berarti dari yang Y sama dengan X tambah 2, kita ubah dulu jadi X sama dengan Y min 2. Oke, dari yang Y kuadrat sama dengan 4 min X, kita substitusi X-nya. Kita pakai yang ini. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 dikurang Y ditambah 2. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat Y ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Y tambah 3, Y min 2 sama dengan 0. Jadi dapat Y-nya min 3 atau Y sama dengan 2. Betul ya? Berarti di titik ini, yang ini, itu Y-nya negatif 3. Ya, kita cek ke X-nya. Sekarang kita balikin. Kalau Y-nya 2, berarti X-nya 0. Berarti betul ya ini, 0,2 titik potongnya. Kalau yang Y-nya min 3, kalau yang Y-nya min 3, artinya di sini X-nya min 5. Jadi min 5, min 3 di sini titik potongnya. Tuh. Oke, terus di sini penampang yang sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini udah bagus dikasih gitu ya, penampang yang sejajar dengan sumbu X. Berarti diirisnya secara horizontal gitu di sini ya irisannya. Ternyata kalau diiris itu berbentuk segitiga sama sisi. Jadi kalau dalam bentuk 3 dimensinya gitu ya, ini 3 dimensi, arahnya suka-suka saya ini ya. Yang penting buat menunjukkan ini 3 dimensi gitu. Berarti daerahnya itu yang ini kan tadi ya. Sorry. Daerahnya adalah si parabola yang dipotong sama garis linier yang ini. Kalau saya iris, aduh ini jelek ya. Tarik deh. Nah, gini ya. Kalau saya iris sejajar sumbu X berarti ini X-nya gitu.
ini si penampangnya itu bentuknya jadi segitiga, segitiga sama sisi, gitu. Jadi kalau kita ngelihat si penampangnya aja, bentuknya jadi gini, segitiga sama sisi, enggak sama sisi sih ini, tapi asumsikanlah ini segitiga sama sisi gitu ya. Sama sisi, di sini ada ketebalannya. Jadi bentuknya prisma ya, bentuk prisma di sini. Ketebalannya adalah si delta Y ya, delta Y aja di sini. Delta Y, delta Y gitu. Sisinya berapa panjangnya? Berarti panjang sisinya adalah kurva. Yang ini, yang kanan, si yang parabola dikurang sama yang liniernya. Ya, kurva yang liniernya. Artinya, kita bisa dapat taksiran buat satu potongan volumenya. Delta VI. Delta VI itu adalah berarti prisma, luas volume dari prisma gitu ya. Volume prisma adalah luas dari segitiga, luas segitiga dikali ketebalannya, si delta YI. Luas segitiga ini apa kalau segitiga sama sisi? Berarti 1/4 akar 3 dikali sisinya. Ya, sisinya saya anggap S lah, ini S gitu ya. 1/4 akar 3 dikali S dikali delta YI gitu. 1/4 akar 3 dari mana? Berarti kan ini sama semua nih, S, S, S gitu ya. Kalian potong gitu ya di sini tingginya. Artinya si tingginya ini akan membagi alasnya sama panjang. Berarti di sini setengah S, yang ini setengah S juga. Berarti T-nya bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari S kuadrat sisi miringnya dikurang setengah S kuadrat. Setengah S kuadrat adalah 1/4 S kuadrat. Jadi diperoleh setengah akar 3 S. Itu tingginya. Ya, kalau luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu adalah S. Tingginya ini. Berarti 1/4 akar 3 S gitu. Volumenya. Luasnya gitu ya. Berarti volumenya di sini jadi 1/4 akar 3 sisinya. Sisinya itu tadi. Ya, yang si parabola. Parabola dikurangin sama garis liniernya. Jadi akar 4 kurang X gitu ya. Benar nggak? Coba saya cek dulu. S-nya adalah, bentar, betul ya, pakai yang parabolanya aja ya. Y-nya itu sama dengan, bentar, kok saya jadi bingung ya. Benar-benar. Jadi kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan ya. Karena kan delta Y, astaga, sorry. Berarti ini X sama dengan Y min 2, kalau yang ini berarti jadi X sama dengan 4 min Y kuadrat gitu ya. Berarti jadi 4 min Y kuadrat dikurang Y min 2. Ini YI bar, YI bar, YI bar. Kali delta YI. Oke, berarti V-nya itu sama dengan limit N menuju tak hingga Y sama dengan 1 N delta VI. Alias di sini berarti Y-nya tadi dari berapa sampai berapa? Dari min 3 sampai 2 ya. Dari min 3 sampai 2 di sini volumenya adalah 1/4 akar 3 dari 4 min Y kuadrat dikurang Y min 2 DY gitu. Ya. Jadi nanti tinggal menyelesaikan integral ini. Gitu. Jadi di tutorial ini supaya nggak terlalu lama, cuman dikasih bentuk integralnya aja ya, kecuali yang pembuktian. Oke, udah semua. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Saya ada, tapi saya lupa nomornya di mana. Boleh, tapi di atas sih, Kak. Di atas boleh yang tentang apa ya? Yang seingat saya itu yang ada 2 min X, yang itu, Kak. Yang 2pi 2 min X. Itu 2 min X-nya dari mana? Oh, 2 min X. Yang ini ya. Itu Iya, jaraknya. Jadi sumbu putarnya itu kan sekarang dia di X sama dengan 2 ya. Jadi sebenarnya kalau kamu gambar itu, misalnya ini daerahnya nih. Si daerah yang R2-nya gitu ya, yang R2. Berarti ini kan jadi sumbunya ya, X sama dengan 2.
Kalau kamu putar, bentuknya kan jadi gini. Tuh, ini yang bayangan si R2-nya. Ini saya potong diirisnya secara vertikal. Kalau diiris secara vertikal, terus saya putar terhadap X sama dengan 2, artinya di sini jadi kebentuk kulit tabung ya, silinder ya. Silinder yang tipis di sini. Oke. Ini ya, kalau dari gambarnya kebayang ya. Oh Nah, iya. kalau si kulit tabung ini gimana? Kalau kulit tabung ini berarti buat menghitung, kalau saya tadi ya, kalau saya buka, saya gunting gitu ya, gunting di salah satu sisinya gitu ya, di salah satu sisinya saya gunting secara vertikal, eh, itu nanti kalau dibuka itu jadi bentuknya persegi panjang, oke? Berarti sedangkan untuk panjangnya ini adalah keliling lingkarannya, keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali r, r-nya berarti jaraknya itu saya mau pakai yang ini, ya. Sedangkan yang di sini kita tahu ini adalah si xi bar-nya, xi bar. Oke, xi bar. Ya, ini panjang terhadap sumbu y-nya. Yang tadi, yang ini, xi bar. Sedangkan kalau yang 2, itu panjang dari sumbu y ke si x sama dengan 2. Ini 2 panjangnya. Yang kecil ini, itu adalah si xi bar-nya. Artinya, R itu, yang R ini, itu adalah 2 dikurang xi bar-nya. Gitu. Ya, jadi makanya di sini si R-nya, jaraknya, kita menggunakan yang 2 min xi bar. Atau kalau kamu mau pandang itu sebagai pergeseran juga boleh gitu ya. Di sini saya pandangnya jari-jarinya. Itu udah dibahas makasih. Oke. Kak, boleh ke soal yang terakhir nggak, Kak? Soal terakhir yang ini ya, boleh. Kenapa? Bingung bagian mana yang soal terakhir? Yang itu yang luasnya bukannya harusnya dikali alasnya lagi ya, Kak? Oh iya, astaga. Bentar, bentar, bentar. Oh iya, jadi S kuadrat ya. Betul, betul, betul. Terima kasih, sudah dikoreksi. Berarti sebentar, pelan-pelan ya. Berarti luas segitiganya. Ini saya hapus dulu deh. Ya, luas ini kayaknya saya cepat-cepat tadi. Setengah dikali alasnya. Alasnya itu tadi si S-nya ya. Kali tinggi. Tingginya adalah setengah akar 3 S gitu ya. Kali sama ketebalannya, delta YI. Artinya di sini luas segitiganya adalah 1/4 akar 3 S kuadrat. Betul, terima kasih sudah dikoreksi. Berarti di sini seperti ini ada kuadratnya. Hmm. Oke, ada lagi. Siapa tahu saya ada yang salah lagi di sebelum-sebelumnya. Oke, thank you ya. Untung ini dikasih tahu. Kalau nggak, ini jadi salah tadi ya. Oke, Kak. Nggak ada kuadrat. Oke. Oke. Ada lagi. Mudah-mudahan yang sebelumnya nggak ada ya. Nggak ada. Nanti kalian coba cek lagi. Jadi jangan langsung disalin ya yang udah saya kerjain di sini. Cek lagi. Oke. Intinya mah gitu ya. Jadi kalian iris gitu ya. Terus tentuin gitu si kalian taksir potongannya, luas potongan atau volume potongannya gitu ya. Tergantung konteks soal. Diminta menghitung luas atau volumenya. Gitu ya, kalau kalian udah menaksir dari satu potongannya, artinya kalian jadi bisa menghitung totalnya dengan menjumlahkan kemudian melimitkan gitu. Jadi makanya waktu menghitung totalnya itu saya selalu membawa ini ya, saya selalu menulis limit n menuju tak hingga dari si ini gitu ya, sigmanya. Itu supaya menggambarkan ada kaitannya gitu. Jadi si volume total atau luas totalnya ini ada kaitannya loh dengan satu potongan yang kita bikin
gitu yang udah kita bangun, yang kita taksir ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti tutorialnya sampai sini dulu. Berarti nanti yang selanjutnya yang ditandain hijau ya, 12, 15, 17 itu buat minggu depan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Oke, terima kasih semua.